Bazar pangan murah hingga restorasi arsip penting. Lomba kebersihan makam serta screening kesehatan siswa dan pekerja hiburan malam. Kota Madiun kembali jadi jujukan tamu penting. Pemirsa, bagaimana kabar Anda hari ini? Senang sekali saya bisa kembali menemani Anda dalam Madiun This Week. Dengan saja informasi menarik tentang Kota Pendekar selama sepekan terakhir, Madiun This Week dapat Anda simak di fanpage dan YouTube Pemerintah Kota Madiun, serta Madiun Today. Selain itu, bisa juga Anda simak di 93 FM LPPL Radio Suara Madiun. Bersama saya Rere, inilah Madiun This Week selengkapnya. Sebagai upaya untuk menstabilkan harga kebutuhan pokok di pasaran, Pemprov Jawa Timur menggelar Bazar Pangan Murah. Di samping itu, Pemkot Madiun melakukan cek kebugaran kepada para calon jemaah haji untuk memantau kondisi kesehatannya. Sementara itu, Dukcapil bersama Dispusip Kota Madiun melakukan kegiatan restorasi arsip dari tahun 1940 sebagai langkah mengamankan dokumen penting bersejarah. Antrean warga tampak mengular di halaman kantor Kecamatan Taman, Rabu 8 Maret. Ini karena mereka sedang menunggu giliran untuk membeli sembako dalam kegiatan Gelar Pangan Murah yang diselenggarakan oleh Pemprov Jawa Timur untuk menstabilkan harga kebutuhan pokok di pasaran. Adapun bahan pangan yang dijual antara lain beras, tepung terigu, gula, minyak goreng, bawang merah, bawang putih, cabai, telur, dan daging ayam. Kepala Bidang Ketahanan Pangan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Timur, Pujiati Ningsih menuturkan bahwa upaya stabilisasi ini dilakukan menjelang bulan Ramadan. Menurutnya ada 18 titik di Jawa Timur yang didatangi, salah satunya di Kota Madiun yang pelaksanaannya hanya 1 hari. Tidak ada persyaratan khusus bagi warga yang ingin membeli sembako di operasi pasar murah itu. Karenanya, Pemprov Jawa Timur menyediakan stok cukup besar. Di antaranya 5 ton beras, 200 kg bawang putih, 300 kg bawang merah, dan 50 kg cabai. Programnya Ibu Gubernur untuk membantu masyarakat agar mendapatkan bahan pangan yang murah tapi mempunyai kualitas yang bagus. Kalau persyaratan tidak ada, cuman yang untuk beras kita batasi. Tiap konsumen untuk beras medium dari Bulog itu hanya bisa 2 sak atau kurang lebih 10 kilo. Sementara itu, kegiatan operasi pangan murah menyita banyak perhatian masyarakat. Salah satunya seperti diungkapkan oleh Ani Susilawati. Warga Nambangan Kidul itu telah mengantri sekitar 1 jam untuk mendapatkan sembako murah. Ya, bagus, ada harga lebih murah, jadi kita bisa lebih irit ya. Kalau di pasar agak mahal. Kegiatan serupa bisa sering terlaksana, sehingga memudahkan masyarakat untuk mendapatkan sembako murah. Diskominfo, Kota Madiun, melaporkan. Sebanyak 155 calon jemaah haji atau CJH asal Kota Madiun menjalani tes kebugaran dengan menggunakan metode rockport di lapangan Asrama Haji Kota Madiun, Jumat 10 Maret 2023. Tes dengan menggunakan metode rockport, para CJH berjalan atau berlari sejauh 1,6 km atau sebanyak 4 kali mengelilingi lokasi Asrama Haji. Lalu jemaah diberikan istirahat 9-10 menit dan dilakukan pengukuran denyut nadinya. Kepala Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Madiun, Dr. Denny Uryani mengatakan, pengecekan kali ini sebagai upaya untuk mengetahui kesehatan CJH. Setelah diketahui bagaimana kondisi kesehatannya, maka pihak Dinkes akan memberikan rekomendasi yang sesuai untuk para calon jemaah haji. Harapannya kesehatan para CJH baik-baik saja. Selanjutnya, para CJH juga akan diberikan penyuluhan agar tetap menjaga kebugaran dan juga kesehatan masing-masing. Setelah ini kan akan ketahuan ya nanti kebugaran calon jamaah haji apakah baik atau buruk atau mungkin
sedang ya, nanti dengan kita tahu kebugarannya apa yang harus dilakukan oleh masing-masing calon jamaah haji agar ketika nanti mereka berangkat haji itu dalam keadaan bugar. Jadi mungkin ditambah latihan rutin tiap hari atau mungkin berapa hari sekali, itu tergantung rekomendasi dari hasilnya. Diskominfo Kota Madiun melaporkan. Perlakuan khusus diberikan kepada arsip-arsip berusia tua yang ada di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Dukcapil Kota Madiun. Sejumlah arsip yang ada sejak tahun 1940 direstorasi. Restorasi sendiri merupakan cara untuk menjamin keselamatan dan kelestarian arsip pada pencipta arsip dari berbagai faktor perusak arsip, baik yang bersumber dari faktor internal maupun faktor eksternal guna meningkatkan pelayanan publik. Sekretaris Dinas Dukcapil Sri Wahyuni mengatakan, pihaknya bekerja sama dengan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Madiun untuk merawat arsip tua yang ada di kantornya. Arsip yang direstorasi mulai dari akte kelahiran, akte kematian, dan akte perkawinan non-muslim. Total kurang lebih 1.200 arsip. Ya, nanti ya ditata, yang nanti itu di perpustakaan juga sudah didokumentasikan sehingga nanti lebih mudah untuk mencari jika ada yang memerlukan. Secara terpisah, Kabid Kearsipan Dispusip Nur Sutiati mengatakan, proses restorasi tujuannya untuk pelestarian. Karena arsip yang ada termasuk dokumen sejarah dan dokumen ini tercatat mulai tahun 1940. Oleh karena itu, perlu dilestarikan dan dipelihara. Setelah proses restorasi, arsip akan ditata dan didokumentasikan agar siapa saja yang memerlukan bisa mendapatkannya dengan mudah. Jadi untuk tips penyimpanan agar kertas-kertas ini, dokumen ini tetap terjaga, pertama kita tempatkan di tempat yang sejuk, kering. Kemudian kita fumigasi, yaitu untuk menghilangkan atau untuk melindungi dari binatang kecil memakan kertas. Kemudian juga rayap gitu. Jadi memang setiap dokumen, setiap arsip seharusnya itu tetap ada perawatan sehingga tetap terjaga, tidak rusak, supaya tidak rusak seperti itu. Diskominfo Kota Madiun melaporkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haji Maidi, Wali Kota Madiun. Saya dan keluarga sudah dicoklit. Ayo warga Kota Madiun, siapkan KK dan KTP Anda. Bantarleh akan datang ke rumah untuk coklit saudara. Mulai 12 Februari sampai 14 Maret 2023. Ayo sukseskan coklit untuk pemilu 2024. Salam Kota Pendekar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keindahan Kota Madiun tak hanya tampak di pusat kotanya saja, tapi menyeluruh hingga pinggiran kota, bahkan makam sekalipun. Terbukti Disperkim Kota Madiun menggelar lomba kebersihan makam untuk mengubah kesan seram menjadi lokasi yang nyaman.
Sementara itu, Dinkes PPKB Kota Madiun menggelar screening kesehatan pada siswa usia 10 hingga 18 tahun, serta di tempat hiburan malam. Kompleks pemakaman tak seharusnya menjadi lokasi yang seram. Untuk itu, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Madiun menggelar kegiatan untuk mengubah wajah makam agar menjadi lokasi yang nyaman bagi pengunjung. Hal ini dilakukan dengan menggelar Lomba Kebersihan Makam 2023. Kegiatan ini merupakan kali keempat diselenggarakan oleh Dinas Perkiem. Budi Santoso selaku Ketua Tim Juri Lomba Kebersihan Makam 2023 mengatakan, adapun penilaian lomba diantaranya administrasi, keindahan, kebersihan, serta swadaya dan peran swasta. Dalam kompetisi tingkat kota tersebut, tiap kecamatan diwakili oleh 3 kelurahan. Selain makam Klumprit, makam Gembel Kelurahan Manguharjo, dan makam Buduk Kelurahan Nambangan Lor menjadi peserta dari Kecamatan Manguharjo. Kemudian di Kecamatan Taman ada makam Bulusari Pandean, makam Doropati Demangan, dan makam Pagu Manis Rejo yang menjadi perwakilan. Selanjutnya makam Kanigoro Kojo, makam Pilang Bango, dan makam RT 004 Tawang Rejo menjadi peserta di Kecamatan Kartoharjo. Proses penilaian berlangsung 3 hari, yakni mulai tanggal 6 hingga 8 Maret 2023. Ya, saya berharap yang namanya makam ini untuk publik ya, apalagi pemerintah Kota Madiun sudah memberikan rangsangan untuk bisa memelihara, dan untuk itu masyarakat tetap harus menjaganya sehingga tempat-tempat di Kota Madiun yang dianggap dalam tanda kutip tempat-tempat kumuh, tempat-tempat menyeramkan itu tidak terjadi lagi di Kota Madiun. Diskominfo Kota Madiun melaporkan. Bahaya rokok tidak hanya berpengaruh terhadap penghisapnya, tetapi juga orang-orang sekitarnya, terutama anak-anak. Untuk mencegah paparan rokok berlebih terhadap anak, Puskesmas Sukosari menyelenggarakan kegiatan screening berhenti merokok sejak dini. Dalam kegiatan tersebut, tim kesehatan Puskesmas mengunjungi sekolah-sekolah untuk melakukan pengecekan terhadap siswa usia 10-18 tahun. Penyuluh kesehatan masyarakat atau konselor upaya berhenti merokok Puskesmas Sukosari Kota Madiun Aulia Mutiara menyampaikan, adapun screening yang dilakukan dengan memberikan formulir tanya jawab untuk siswa dan juga dengan metode wawancara. Siswa juga dites menggunakan alat smoker laser untuk mengetahui kadar karbon monoksida di dalam tubuhnya. Rata-rata dari hasil analisa, siswa merupakan perokok pasif. Karenanya, pihaknya menghimbau kepada orang tua dan guru agar tidak merokok di depan anak-anak, sehingga perilaku tersebut tidak menimbulkan rasa penasaran dalam diri anak yang dapat menyebabkan keinginan mereka untuk mencoba. Harapannya ke depannya kita bantu adik-adiknya ini yang mungkin sudah pernah terpapar rokok bisa berhenti sampai total gitu, biar tidak menjadi perokok muda yang nantinya akan terbawa sampai kebiasaan dewasa seperti itu. Khususnya saya berpesan sih kepada orang tua yang masih memiliki perilaku merokok atau mungkin keluarga, kerabat yang tinggal dengan anak-anak khususnya usia 10-18 tahun untuk jangan merokok di depan anak. Karena anak-anak itu mencontoh melalui visual. Jadi ketika dia melihat, dia akan memiliki rasa ingin tahu, kemudian meniru kebiasaan yang tidak baik. Jadi saya berpesan kepada orang tua untuk jangan merokok, atau guru juga jangan merokok di depan anak-anak, khususnya anak-anak usia sekolah. Terima kasih. Diskominfo Kota Madiun melaporkan.
Pemkot Madiun melalui Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan KB Kota Madiun rutin melakukan mobile VCT atau Mobile Voluntary Counseling and Testing atau VCT di beberapa lokasi dengan menyasar kelompok beresiko. Seperti yang dilakukan oleh petugas dari Puskesmas Demangan yang menggelar pengecekan atau screening di beberapa kafe yang ada di wilayah Puskesmas setempat. Dari hasil screening, sebanyak 61 orang dinyatakan negatif. Puspita Sari, Kepala Puskesmas Demangan mengatakan, tujuan dilaksanakan screening untuk menemukan kelompok orang yang beresiko terinfeksi HIV/AIDS. Selanjutnya, pihaknya melakukan intervensi untuk tes lanjutan, pemberian pendampingan, dan juga pengobatan. Untuk screening HIV itu bertujuan untuk penemuan kita lebih menyasar ke kelompok orang yang berisiko terinfeksi HIV. Untuk nanti selanjutnya bisa kami lakukan intervensi lebih lanjut. Dalam hal ini intervensi yang dimaksud adalah tes lanjutan, kemudian pendampingan, dan juga pengobatannya. Secara terpisah, Subkoordinator Pengelolaan Pelayanan Penyakit Menular dan Tidak Menular Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan KB Kota Madiun, Tri Wahyuning Novitasari menjelaskan, Mobile VCT rutin dilakukan oleh pihaknya sebagai deteksi dini pada populasi kunci atau masyarakat yang rentan. Dalam 1 tahun, pihaknya melakukan mobile VCT dengan sasaran populasi kunci minimal 2 hingga 3 kali pengecekan. Sejauh ini, menurut Vita, sapaan akrab dari Tri Wahyuning Novitasari, seluruh pihak yang dilakukan pengecekan cukup kooperatif. Jadi kita bisa berdeteksi dini penularan HIV. Diskominfo Kota Madiun melaporkan. Kota Madiun kembali didatangi tamu penting. Terbaru Pangdam 5 Brawijaya, Majen TNI Farid Ma'ruf dan Kapolda Jawa Timur, Irjen Polisi Tony Harmanto, berkunjung ke Kota Pendekar. Keduanya pun terkesan dengan tata kota Pendekar yang semakin apik dan juga menawan. Di sela kunjungan kerjanya di Kota Madiun, Kapolda Jawa Timur Irjen Polisi Dr. Tony Harmanto menyempatkan mampir ke Masjid Pondok Abi Bahrun Madinatul Jannah di Jalan Merpati untuk melaksanakan salat subuh Jumat 10 Maret. Meski sedang melaksanakan perjalanan dinas luar negeri, Wali Kota Madiun tetap menyapa kedatangan Kapolda melalui video call. Seperti diketahui, saat ini Wali Kota Maidi sedang melaksanakan tugas dinas luar negeri untuk penjajakan kerjasama dengan sejumlah negara. Tujuannya untuk meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat di Kota Madiun. Adapun salat subuh berjamaah juga dihadiri oleh sejumlah pejabat Polri di lingkup Kota Madiun, serta pimpinan OPD Pemkot Madiun dan Ketua Tim Penggerak PKK Kota Madiun, Yuni Setiawati Maidi. Diskominfo Kota Madiun melaporkan. Keberadaan Rawa Bening Edu Park telah menyita perhatian berbagai kalangan. Tak sedikit yang telah memanfaatkannya untuk berbagai event dan juga kegiatan. Selain tempatnya yang luas, Rawa Bening Edu Park cukup sejuk karena memiliki banyak pohon yang rindang. Apalagi terdapat kebun buah yang lokasinya berada di sisi selatan. Selain itu juga terdapat kolam ikan dan juga gazebo yang menambah rasa nyaman bagi siapa saja yang berkunjung. Hal ini pun yang dirasakan oleh Pangdam 5 Brawijaya, Majen TNI Farid Ma'ruf. Dalam kunjungan kerjanya ke Kota Madiun, Pangdam 5 Brawijaya menyempatkan olahraga pagi di Rawa Bening Edu Park, Jumat 10 Maret 2023. Pangdam 5 Brawijaya terkesan bahwa di tengah kota masih ada ruang hijau yang bisa dimanfaatkan, bahkan bisa digunakan untuk berkemah. Saya menemukan tempat yang hebat di Madiun. Saya terkesan kenapa? Di tengah kota, Bapak Wali cerdas, masih menyisakan ruang hijau untuk berkumpul masyarakat. Saya udah kaget dari tadi pagi lihat anak-anak pramuka berkemah. Ini suatu hal yang hebat. Di tengah kota, kita masih menemukan lahan hijau untuk anak-anak berkemah. Begitu saya masuk, hebat lagi. Tanaman bermacam-macam, buah yang sangat produktif untuk
dikonsumsi oleh masyarakat, dan ada ikan juga. Nah, suasananya sangat asri. Saya terus terang salut dengan Pak Wali Kota yang punya ide untuk menjadikan ini sebagai hutan kota. Kedepannya Pangdam 5 Brawijaya ingin kembali ke Kota Madiun dan berolahraga lagi di Ngerowo Bening Edu Park, tentunya dengan kehadiran Wali Kota Madiun Maidi. Sebagai informasi, kedatangan Pangdam 5 Brawijaya ke Kota Madiun adalah sebagai persiapan menyambut kedatangan Presiden Joko Widodo di Ngawi pada 11 dan 12 Maret 2023. Diskominfo Kota Madiun melaporkan. Keberadaan sumber umis dengan sejumlah ikon negara di Kota Madiun tampaknya juga menarik perhatian Kapolda Jawa Timur, Irjen Polisi Dr. Tony Harmanto. Kapolda bersama jajaran yang tengah menggelar acara kedinasan di Kota Madiun menyempatkan berolahraga di kawasan Sumber Umis Kota Pendikar, Jumat 10 Maret. Menurutnya, Kota Madiun mempunyai potensi yang cukup luar biasa. Kapolda dan jajaran kepolisian di Jawa Timur memang melaksanakan gelar operasi untuk kesiapan menyambut Ramadan dan Lebaran. Kebetulan giat acara berlangsung di Aston Madiun Kamis kemarin. Kapolda lantas memanfaatkan kunjungan ini sekalian untuk berkeliling Kota Madiun sambil berolahraga. Tak tanggung-tanggung, Kapolda berjalan kaki dari Aston menuju kawasan Pahlawan Street Center atau PSC dan berakhir di Sumber Umis. Biarpun di Kota Madiun, Kapolda seakan melaksanakan tur di sejumlah negara. Bagaimana tidak, dimulai dari kawasan Patung Merlian. Kapolda lantas bergeser ke Musola Ka'bah Madinah. Kapolda melaksanakan senam di kawasan Patung Singa tersebut. Sedang di kawasan Musola Ka'bah, Kapolda menyaksikan atraksi seni pencak silat. Kegiatan lantas berlanjut beramah tamah di kawasan Menara Eiffel. Sebab Kota Madiun dinilai cukup berhasil dalam melakukan penataan kota. Seperti diketahui, kawasan Sumber Umis yang dulunya hanya sungai dan juga semak belukar diubah menjadi tempat wisata yang menarik. Tak hanya itu, sarana pendukungnya juga dipenuhi, seperti bus wisata dan lain sebagainya. Kapolda pun juga mencoba bus wisata untuk kembali ke Aston. Kapolda juga melaksanakan sholat subuh di Pondok Abi Barun, Pondok Wali Kota Maidi di Jalan Merpati. Usai pelaksanaan ibadah, Kapolda Jawa Timur mencoba madu langsung dari sarangnya. Saya baru tahu Madiun punya potensi yang luar biasa dan saya lihat kota ini bersih sekali. Ya. Acara kedinasan kemarin dalam gelar operasional menyambut juga kesiapan kita jajaran kepolisian Jawa Timur dalam menghadapi Ramadan, kemudian diikuti dengan olahraga hari ini sambil melihat sebetulnya Kota Madiun bagaimana. Alhamdulillah saya apresiasi pada masyarakat Madiun dan Bapak Wali Kota Madiun beserta semuanya. Diskominfo Kota Madiun melaporkan. Sejumlah informasi menarik lain sudah kami siapkan untuk Anda yang terangkum dalam rubrik Flash News berikut ini. Badan Usaha Milik Daerah atau BUMD pemerintah Kota Madiun harus terus dioptimalkan. Pembinaan pun dilakukan guna mengoptimalkan peran Perumda tersebut. Tidak hanya dalam menyumbang pendapatan asli daerah atau PAD, tetapi juga terkait pelayanan kepada masyarakat. Karenanya pelayanan harus prima. Wali Kota Madiun Maidi menyebut baik secara pekerjaan untuk mencari keuntungan juga terkait pelayanan kepada masyarakat. Tak heran BUMD sejatinya lebih berat. Karenanya mereka yang tidak bisa melaksanakan dua hal tersebut, BUMD bukan tempatnya. Wali Kota menegaskan untuk selalu mengedepankan hal tersebut. Wali Kota juga menegaskan bahwa nahkoda BUMD adalah aturan. Tak heran semua hal terkait pekerjaan di BUMD harus berdasarkan aturan, termasuk dalam pemberian sanksi. Selain itu, Wali Kota menyebut akan terus melakukan pembinaan-pembinaan, pun evaluasi juga akan terus dilakukan. Harapannya kinerja BUMD semakin meningkat. Pemerintah Kota Madiun setidaknya memiliki 3 perusahaan umum daerah, yakni Perumda PDAM Tirta Tamansari, Perumda BPR Bank Daerah Kota Madiun, dan Perumda Aneka Usaha. Keberadaan ketiganya harus terus dioptimalkan, namun bukan hanya soal bisnis mencari keuntungan, tetapi juga bergerak untuk bidang sosial. Kalau pelayanan publik itu kan harus bekerja prima.
prima itu mulai dari progres kerja dan mulai dari pelayanannya semuanya harus prima. Kalau yang layani tidak prima, kan tidak boleh. Itu pelayanan masyarakat. Maka saya ingatkan, yang tidak bisa melayani tidak baik, harus tidak di situ tempatnya. Diskominfo Kota Madiun melaporkan. Kejuaraan Kota atau Kejurkot Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia atau PBSI Kota Madiun 2023 berlangsung seru. Sejumlah pertandingan menarik langsung tersaji usai pembukaan Selasa 7 Maret kemarin. Maklum, kegiatan diikuti 358 pemain dari berbagai daerah sekitar. Kegiatan ini sekaligus sebagai ajang penjaringan bibit atlet. Humas PBSI Kota Madiun Rahma mengatakan, Kejurkot masih akan berlangsung sampai Jumat 10 Maret. Disebutkan setiap pertandingan bakalan seru, pun tidak sedikit yang mengundang teriakan penonton. Semakin malam, penonton juga semakin banyak, sebab pertandingan kelompok dewasa memang berlangsung malam. Sedangkan untuk siang, kebanyakan kategori usia dini. Rahma menambahkan hadirnya kejuaraan diharapkan menjadi sarana atlet untuk mengembangkan potensi diri. Di Kota Madiun, memang cukup sering menggelar pertandingan bulu tangkis. Sebelumnya pernah berlangsung kejuaraan bulu tangkis bertajuk Natasha Cup. Pertandingan ini hingga dihadiri pemain dari Malaysia. Sebelumnya lagi, juga pernah tersaji Jarum Sirkuit Nasional Premier Cleaning Jawa Timur Open 2019. Ketua PBSI Kota Madiun, Edwin Santoso menyebut kejuaraan-kejuaraan tersebut sekaligus sebagai pembinaan atlet Kota Madiun. Edwin mengaku potensi atlet cabur bulu tangkis di Kota Madiun cukup besar. Bahkan tercatat ada nama-nama yang sempat menasional. Karenanya, dia ingin menggeliatkan semangat tersebut kembali. Diskominfo Kota Madiun melaporkan. Cosplay kerap dipandang sebelah mata oleh orang-orang yang tidak memahami budaya pop tersebut. Para cosplayer dilihat seperti orang aneh dan sekedar hobi yang cuma menghambur-hamburkan uang untuk membeli kostum. Padahal, jika menilik lebih dalam, cosplay lebih dari itu. Seperti yang dilakukan oleh Kazoku Madiun Cosplay atau Kazuma Cosplay, komunitas cosplay yang terbentuk sejak tahun 2013 lalu itu menjadi wadah berkumpulnya para wibu, pecinta anime, hingga pecinta film untuk sharing ilmu. Mikel Aldeo, koordinator Kazuma Cosplay, mengatakan di komunitas ini juga dipelajari tentang manner dalam menjadi cosplayer. Biasanya banyak cosplayer baru tidak bisa menjaga sikap. Lewat komunitasnya ini, dirinya ingin menghilangkan kesan tersebut. Dalam setiap penampilan, mereka selalu tampil all out. Seperti beberapa waktu yang lalu, saat ditemui di kawasan Pahlawan Street Center, para anggota komunitas ini menggunakan berbagai macam kostum, seperti Kamen Rider Kids, All for One, hingga Bella Dimitrescu. Tidak hanya eksis dan banyak anggota, melalui komunitas ini, dirinya berharap bisa membuat event cosplay dengan skala besar yang manfaatnya bisa dirasakan oleh banyak orang. Kostum, aksesoris, koreografi, entah itu dance atau perform, terus bikin event bersama kita, karena kan anak-anak baru banyak yang
belum tahu soal apa yang harus dilakukan, jangan dilakukan di event atau pas foto. Kita kadang ajar kayak, ini kamu kalau cosplay jangan yang terlalu terbuka, jangan melakukan hal yang bisa menimbulkan masalah kayak seksual harassment. Diskominfo Kota Madiun melaporkan. Puluhan model berlenggak-lenggok di atas panggung mengikuti alunan musik. Mereka terdiri dari siswa-siswi SMK Negeri 4 Kota Madiun yang melaksanakan kegiatan penilaian akhir. Sebanyak 17 kelompok dan 87 karya diberagakan dengan berbagai tema. Herwin Yuli Setiawati sebagai Ketua Program Keahlian Tata Busana SMK Negeri 4 Kota Madiun menjelaskan bahwa seluruh proses awal hingga akhir dikerjakan secara langsung oleh siswa. Mulai dari proses membuat pola, produksi, hingga proses presentasi. Satunya mengembangkan kreativitas anak-anak. Jadi anak-anak tidak hanya menjahit, membuat pola, tapi mereka juga harus bisa mempresentasikan. Yang kedua, tentunya kami melakukan promosi untuk anak-anak SMP khususnya agar mereka ada minat untuk masuk ke jurusan tata busana. Mungkin bagi mereka tata busana kayaknya sulit karena harus menjahit, bikin pola. Padahal di balik semua itu ada sesuatu yang menarik yang kalau mereka tekuni akan sangat menghasilkan, meningkatkan kesejahteraan, menghasilkan kompetensi mereka. Jadi di rumah mereka juga bisa buka jahitan, mereka juga bisa melakukan hal-hal tidak harus keluar dari rumah. Tujuannya itu, jadi promosi untuk anak-anak di tingkat SLTP atau SMP. Tak hanya menjahit saja, siswa jurusan tata busana juga wajib mengembangkan kreativitasnya dalam menciptakan busana yang diminati oleh pasar dan mereka juga harus mempresentasikannya. Melalui kegiatan yang dilaksanakan ini, siswa-siswi diharapkan dapat bersaing serta mengimplementasikan ilmu yang diperoleh selama menempuh pendidikan di SMK Negeri 4 Kota Madiun dalam kehidupan mereka. Salah satunya membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat. Diskominfo Kota Madiun melaporkan. Demikian sajian kami minggu ini. Nantikan informasi menarik lainnya hanya di Madiun This Week yang hadir 2 kali dalam sepekan. Kami hadir di Minggu jam 6 petang dan Senin jam 8 pagi. Semoga informasi yang kami sajikan membawa manfaat bagi kita semua. Tetap jaga kesehatan serta lindungi diri dan keluarga dengan menerapkan pola hidup bersih dan sehat. Saya Rere beserta tim yang bertugas undur diri. Salam Kota Pendekar, Madiun This Week, sajian informasi inspirasi minggu ini.